Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri pada pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas materi pembulatan hasil pengukuran. Nah, ini merupakan pertemuan ke-9 kita pada semester 2 kali ini. Simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja pada materinya. Coba anak-anak perhatikan ilustrasi pada gambar. Nah, di situ beberapa siswa mencoba untuk mengukur, mulai dari mengukur tinggi badan hingga berat badan. Misalkan saja untuk pengukuran tinggi badan, perempuan ini namanya Ani dan yang laki-laki ini namanya Andi. Ani dan Andi akan diukur tinggi badan dan berat badannya. Nah, misalkan saja hasil penimbangan berat badan Andi yaitu 31,3 kg dan hasil pengukuran tinggi badan Ani mencapai 114,8 cm. Nah, bagaimana hasil pembulatannya? Kira-kira anak-anak sudah bisa belum ya? Oke, simak videonya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Alat ukur panjang. Nah, di sini terdapat 4 alat ukur panjang yang biasa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Mulai dari meteran pita, meteran roll besar, penggaris, dan meteran roll kecil. Di sini penggaris bisa bermacam-macam, mulai dari penggaris yang berbentuk segitiga maupun berbentuk lurus ataupun setengah lingkaran. Nah, penggaris ini biasa anak-anak gunakan ketika di sekolah. Selanjutnya ada alat ukur berat. Nah, misalkan saja di sini ada 3 alat ukur berat. Ada timbangan badan, timbangan perhiasan, dan timbangan buah. Jadi, untuk alat-alat ukur tersebut kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mengukur panjang maupun mengukur berat. Nah, bagaimana cara mengukur panjang suatu benda? Coba anak-anak perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan saja kita mempunyai sebuah pensil. Mau kita ukur berapa sih panjang pensil tersebut? Nah, langkah-langkah yang harus kita perhatikan seperti apa? Yang pertama, sejajarkan benda dengan penggaris. Nah, ini misalkan penggarisnya anak-anak. Langkah yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Nah, ini ujung benda harus sejajar dengan angka 0. Nah, untuk ujung lainnya pada benda, bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda. Nah, misalkan kita ingin mengukur berapa sih panjang dari sikat gigi ini? Nah, langkahnya sama dengan cara ketika kita mengukur pensil tadi. Nah, kita sejajarkan dengan penggaris, kemudian ujungnya ini kita buat garis sejajar seperti ini. Nah, untuk panjang dari sikat gigi kita lihat ternyata tidak tepat di angka 15 dan tidak tepat di angka 16. Maka dari itu kita harus mengira-ngira berapa panjang dari sikat gigi ini. Panjang sikat gigi kira-kira 15 cm karena ujungnya lebih dekat ke bilangan 15 daripada bilangan 16. Nah, lihat anak-anak, ujungnya ini lebih dekat ke 15 daripada ke 16. Maka panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Nah, misalkan kita mau mengukur berat dari 3 apel ini. Nah, kita lihat hasil yang nampak pada alat ukur timbangan buah ini. Nah,
Karena ini tidak tepat di 4 atau 5 kilo, maka kita harus mengira-ngira berapa sih kira-kira berat dari ketiga apel ini? Nah, berat 3 apel kira-kira 5 kg, karena jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 5 daripada ke bilangan 4. Coba anak-anak perhatikan jarumnya ini lebih dekat ke arah 5 daripada ke arah 4. Maka dari itu, kira-kira berat 3 apel ini adalah 5 kg. Masa sih kita kalau misalkan mau mengukur panjang dan berat itu selalu dikira-kira? Nah, selain untuk mengira-ngira pengukuran hasil panjang dan berat, kita bisa melakukannya dengan pembulatan bilangan. Coba anak-anak perhatikan ilustrasi awal yang sudah kita pahami, yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan oleh Ani dan Andi. Nah, hasil penimbangan berat badan yang diketahui kan tadi 31,3 kg dan tinggi badan Ani mencapai 114,8 cm. Cara membulatkannya seperti apa? Nah, cara pembulatan bisa kita lakukan ke dalam 2 hal, yaitu pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas itu, misalkan, coba anak-anak perhatikan angka di belakang koma ini. Nah, jika angka yang di belakang koma ini sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan satu bilangan pada satuannya. Jadi, yang ada di belakang koma ini jika sama dengan atau lebih dari 5, maka satuannya ini akan kita tambah dengan angka 1. Oke, sekarang pembulatan yang ke bawah. Jika angka yang ada di belakang koma ini kurang dari 5, maka dibulatkan dengan menghilangkan angka di belakang koma. Jadi ini kita hilangkan, kita ganti dengan 0 atau tidak berkoma saja. Nah, yang pertama, tinggi badan Ani kita ketahui 114,8 cm. Angka di belakang koma kita tahu adalah angka 8. Dan angka 8 itu lebih besar daripada angka 5. Maka kita akan membulatkan ke atas. Jadi kita perlu menambah angka 1 pada satuan ini. 4 tambah 1 yaitu 5. Maka hasil pembulatannya adalah 115 cm. Untuk berat badan Andi yaitu 31,3 cm. Angka di belakang koma yaitu angka 3. Kita tahu angka 3 itu kurang dari 5, maka akan kita bulatkan ke bawah. Caranya yaitu kita hilangkan angka yang ada di belakang koma saja. Menjadi 31 cm. Jadi komanya hilang anak-anak. Jadi tinggal yang depan saja, yaitu 31 cm. Nah, apakah penjelasan ini sudah jelas? Oke, jika masih belum paham, coba anak-anak pahami contoh soal berikut. Mita memiliki sehelai pita. Panjang pita Mita 50,7 cm. Berapa sentimeter panjang pita Mita jika dibulatkan ke satuan terdekat? Oke, langsung saja. Kita tahu panjang pita Mita itu kan 50,7 cm. Kita lihat angka yang ada di belakang koma, yaitu angka 7. Kita tahu angka 7 itu lebih besar daripada 5, maka akan kita bulatkan ke atas dengan menambah angka 1 pada satuannya ini. 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi hasil pembulatannya yaitu 51 cm. Lanjut pada contoh soal kedua. Ibu ingin membuat kue. Ibu menimbang tepung terigu yaitu 312,2 gram. Nah, berapa gram berat tepung ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat? Kita tuliskan dulu berat tepung ibu
yaitu 312,2 gram. Kita lihat di sini, angka di belakang koma yaitu angka 2. Dan kita tahu 2 itu kurang dari 5, maka akan kita bulatkan ke bawah. Caranya dengan menghilangkan angka yang ada di belakang koma. Hasilnya menjadi 312 gram. Oke, cukup mudah bukan untuk materi hari ini? Jadi inilah materi yang kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat yang kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, apa tugas harian anak-anak hari ini? Coba, dulu kan anak-anak sudah pernah mendapatkan LK, matematika, IPA, bahasa Inggris, seperti itu. Jadi silakan anak-anak buka untuk yang LK matematika. Nah, bukalah hingga anak-anak menemukan di halaman seperti ini. Jadi tugas anak-anak yaitu melakukan secara langsung pengukuran panjang lingkar kepala. Nah, jadi alat-alat yang anak butuhkan mulai dari tali rafia, gunting, dan penggaris. Silakan anak-anak ikuti petunjuk yang ada pada LK tersebut. Nah, kemudian silakan LK tersebut kalian foto dan upload pada form yang sudah disediakan. Nah, jika anak-anak sudah menyelesaikan tugas harian ini, anak-anak boleh melanjutkan untuk mengerjakan kuis ini. Jadi kuisnya ini nanti akan Bu Fitri share di Google Classroom. Silakan anak-anak yang ingin mengerjakan kuis ini silakan dikerjakan dan diupload pada form yang sudah disediakan. Jadi jangan diupload di Google Classroom-nya ya. Silakan diupload pada form yang sudah disediakan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.